memanipulasi orang atau menjilat, ya mungkin untuk setahun 2 tahun itu mungkin berjalan baik, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya itu bakal backfire buat teman-teman karena reputasi jadi jelek dan orang udah nggak percaya gitu. Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik tentang dunia kerja, yaitu tentang apa? Bagaimana memenangkan politik di kantor. Nah, ini menarik kan? Untuk membahas ini saya akan membawa sebuah referensi dari HBR yang ditulis oleh Robert Kaiser, Thomas Kemmerer Premuzic, dan Derek Lux. Ya, sorry namanya susah semua, yang berjudul Playing Office Politics Without Selling Your Soul. Jadi ini tulisan yang sangat menarik. Jadi bagaimana sih kita bermain politik di kantor tapi tanpa harus menjual value kita atau karakter kita. Nah, di sini kita bisa memberikan bagaimana influence kita untuk bermain cantik di kantor tanpa harus kehilangan idealisme kita juga. Oke. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, politik kantor itu nggak selalu buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk lah. Di sini kalau misalnya dari HBR itu ditulis bahwa politik kantor itu yang nggak sehat itu membuat karyawannya itu less engaged, less produktif, dan akhirnya keluar. Dan sepertinya kita sudah sering ketahui lah bahwa kalau misalnya di kantor itu nggak sehat, toxic, jadinya nggak sehat aja gitu. Akhirnya ya pekerjaan akhirnya terbengkalai, ngerjain sesuatu yang nggak penting, so on and so forth. Jadi bad politik ini sangat-sangat buruk lah. Bad politik itu apa sih? Gitu. Kalau dari HBR, bad politik itu gampang diidentifikasi, yaitu apa aja sih, misalnya backstabbing atau nyebalin rumor yang nggak bener, ngebuat orang lain itu terlihat rendah dan ngelihat orang yang lainnya terlihat bagus. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya biasanya kalau politik kotor ya di sana itu bakal banyak seorang penjilat, kemudian mindsetnya itu asal bapak senang, ya seperti itu. Akhirnya nggak customer centric. Along the way, perusahaan itu ya bakalan hancur dengan sendirinya, entah karena bisnisnya nggak jalan atau orang-orang terbaiknya keluar gitu karena males dengan perpolitikan di kantor. Dan yang kedua itu ada politik yang bagus di kantor, yaitu good politik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa good politik di sini itu bagaimana perusahaan itu bisa ngasih recognition untuk kontribusi orang lain, kemudian bagaimana organisasi itu benar-benar serius melihat ide yang bagus dari seseorang, kemudian ngebuat orang lain atau karyawan di sana bisa ke-involve dalam decision making gitu. Di sini juga kita bisa ngelihat karyawan-karyawan mereka juga ada kemungkinan gosip tentang karyawan yang egois, kemudian yang males, kemudian nggak bisa dipercaya gitu. Tapi as long itu bisa memberikan dampak yang baik sebuah perusahaan, ya nggak masalah gitu. Ngebuat orang lain grow juga nggak masalah gitu. Jadi good politik itu seperti apa? Jadi sebenarnya good politik di sebuah perusahaan yang baik itu adalah bagaimana politik di kantor itu bisa ngebuat perusahaan itu grow dan ngebuat karyawannya lebih grow juga gitu. Dengan cara gimana? Bisa lewat networking, kemudian sosialisasi ide, kemudian managing stakeholder, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengaplikasikan good politik di sebuah perusahaan? Pertama, yaitu social astuteness. Di sini bagaimana dijelaskan bahwa bagaimana sih seorang karyawan punya ability untuk melihat interest atau awareness orang lain gitu. Jadi tahu bahwa oh ternyata si X itu interestnya ini, si Y interestnya ini. Jadi saat melakukan negosiasi itu lebih gampang. Karena kenapa? Karena sudah tahu nih pain point-nya apa. Jadi saat negosiasi, oke, pain point-mu ini saya akan bantu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tahu bahwa orang lain itu butuhnya apa, atau lebih gampangnya itu lebih gampang berempati dengan orang lain gitu.
Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah interpersonal influence. Di sini bagaimana seseorang itu punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain mengikuti apa yang dia inginkan gitulah. First of all, ini bisa dilakukan kalau misalnya tadi itu kita tahu bahwa kebutuhan orang lain itu apa gitu. Jadi kita bisa berempati ke orang lain itu apa, kemudian memahami keinginan mereka apa, kemudian kita tahu agendanya mereka apa, dan kita ketemu di tengah, oke, kita jalanin bersama, dan nggak ada menang kalah karena semuanya menang semua dengan kepentingannya masing-masing, dengan negosiasi yang udah terjadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah networking ability, yaitu the capacity to form mutually beneficial relationship. Jadi bagaimana bisa punya networking terhadap orang yang berbeda, dari agamanya beda, kemudian sukunya beda, kepentingannya beda, bagaimana bisa adaptif dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Jadi ini sangat-sangat penting. Jadi gampangnya itu dia bisa dekat dengan siapa aja. Ini sih networking ability kurang lebih kayak gitu. Jadi dia disukai sama semua orang. Nah ini tuh gimana caranya? Saya sarankan untuk ini baca bukunya Dale Carnegie, namanya judulnya How to Influence People and Win Friends. Nah, baca buku itu dan ini bisa bantu kalian untuk bisa meningkatkan networking ability-nya teman-teman. Kemudian yang keempat itu adalah apparent sincerity. Jadi gini. Jadi di sini jelasin bagaimana kita itu jujur dan open sama orang lain, kemudian gak hanya itu, memberikan ketulusan gitu. Jadi orang lain sebenarnya bisa merasakan ketulusan di kita loh. Ya dari gestur tubuh kita, dari eye contact, dan satu lagi biasanya reputasi. Jadi bagaimana kita itu bisa punya ketulusan terhadap sesuatu. Jadi orang kalau misalnya kita bawa sesuatu udah positive thinking. You can imagine kalau kamu dikenal sebagai seorang yang bermuka dua atau punya agenda yang lain-lain. Orang pasti kalau misalnya kamu datang kemudian punya proposal gitu, pasti orang pasti mikirnya udah negatif dulu. Jadi tulus terhadap apapun yang dikerjakan gitu. Dan dengan ini semua kita bisa menangkan politik di kantor gitu, dengan tanpa harus menjual idealisme kita. Ya, sebenarnya gini, politik di kantor terjadi karena adanya banyak kepentingan. Ya kan, benar. Nah, bagaimana kita mengakomodasi itu, mengkolaborasikan setiap kepentingan yang ada, kemudian sehingga kalau misalnya kita punya kemampuan itu, kita bisa menangkan politik di kantor. Orang percaya sama kita, reputasi kita baik, sehingga orang juga nggak bakalan berpikiran negatif. Kalau misalnya teman-teman menggunakan cara-cara seperti memanipulasi orang atau menjilat, ya mungkin untuk setahun 2 tahun itu mungkin berjalan baik, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya itu bakal backfire buat teman-teman, karena reputasi jadi jelek dan orang udah nggak percaya gitu. Dan kalaupun misalnya karirnya bagus, bisa saya katakan ya karirnya bagus, tapi anak buahnya nggak bakal suka gitu. Jadi kalau misalnya kalau bos itu resign, anak buahnya bakal seneng, kurang lebih kayak gitu. Tapi teman-teman nggak mau kayak gitu kan. Nah, that's why di sini penting untuk bikin good politics di sebuah perusahaan gitu. Jadi ada salah satu tools yang menarik sih untuk bikin behavior good politics di sebuah perusahaan, yaitu 360 gitu. Jadi di perusahaan saya sebelumnya itu ada namanya 360. Jadi seorang untuk naik ke level selanjutnya atau promosi itu harus dapat feedback dari atasan, bawahan, dan peer-nya. Jadi dan dibaca sama atasannya. Jadi atasannya bisa tahu, oh ternyata orang ini tuh kayak gimana sih. Karena kalau misalnya orang ini tuh nggak baik sama bawahan atau sama peer-nya, dia nggak bakal dapat promosi dari atasannya, karena atasannya taunya bahwa oh ternyata dia baik-baik aja gitu sama atasannya, tapi ternyata di belakang itu dia nusuk orang dari belakang, kemudian zolim terhadap bawahannya. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu tools yang bagus untuk membuat good politik di sebuah perusahaan. Kalau misalnya nggak ada 360, believe me, tetaplah berbuat baik, being transparan. Kalaupun misalnya di kantor itu misalnya nggak works, teman-teman punya value yang bisa dijual di kantor lain yang
worth it untuk teman-teman, worth it untuk idealisme teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjual idealisme teman-teman, karena itu adalah value teman-teman. Perusahaan bisa berganti, bos bisa berganti, tapi value jangan sampai berganti, karena itu adalah reputasi teman-teman. Kurang lebih saya gitu aja ngomongnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan. Thank you for watching. Ciao, bye.